Nomor 6, soal berkaitan dengan grafik. Perhatikan grafik hubungan kecepatan dan waktu berikut. Kecepatan, ini waktu. Tentukan besar percepatan gerak A, B, C. Untuk A ke B di sini kecepatannya konstan. Ingat, kalau kecepatan konstan maka percepatannya 0. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita tuliskan, yang namanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Oke, kita lihat untuk yang dari A ke B, kecepatan akhirnya itu 4. Ini ya, kecepatan akhir untuk B itu 4, untuk A juga 4. Artinya dia konstan. Atau kalau kita tulis ini VB min VA itu dibagi T. Lihat di grafik, untuk VB 4, VA nya juga 4, dibagi waktunya 2. Oke, hasilnya adalah 0 meter per sekon kuadrat. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa ini grafik VT dan di sini horizontal, ini maknanya geraknya adalah GLB. Sedangkan untuk GLB ini tidak punya percepatan. Sedangkan untuk yang B sini sama, untuk percepatan adalah selisih kecepatan terhadap waktu. Oke, ini dari mana? Yang kita lihat adalah B ke C. BC. Sini BC. Kecepatan akhirnya adalah 10. Kecepatan mula-mulanya 4. Waktunya 8 sama 2. Ya, kita masukkan angkanya, berarti VC min VB ini dibagi T. VC nya adalah 10 dikurangi 4 per, untuk waktunya dari 2 ke 8 ini berarti nilainya 6 ya. 10 dikurangi 4, 6 per 6 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Ini miring, grafiknya VT. Pastilah ini geraknya GLBB ke atas, berarti dipercepat. Itulah cara mencari percepatan pada grafik VT. 7. Ali setiap pagi berangkat ke sekolah berjalan kaki. Jarak rumah ke sekolah 1,5 km. Ali berjalan dengan kecepatan rata-rata 1 meter per sekon. Jika gerbang sekolah ditutup pada jam 7, maka agar tidak terlambat Ali harus berangkat maksimal pukul berapa? Nah, kalau begitu berarti bisa kita tulis ini. Diketahui untuk jarak S 1,5 km, kecepatannya V adalah 1 meter per sekon. Lalu nanti akan ditutup jam 7. Yang ditanyakan dia harus berangkat jam berapa? Waktu berangkat, T untuk berangkat. Oke, kita jawab. Nah, untuk menentukan kapan dia berangkat berarti kita harus tahu dulu dong waktu total dari rumah ke sekolah, begitu. Oke, satuan cek dulu. Kilometer, ini meter, berarti belum nyambung ya, harus kita sambungkan dulu. Ini kilometer berarti 1500 meter. Oke, kita tulis V sama dengan S per T. Kita kotak dulu. Seret. Ya, masukkan angkanya. 1 sama dengan jaraknya 1500 per T. Kalau begitu berarti kita dapat T-nya adalah 1500 sekon. Oke, karena ini mau jam ya, berarti yang 1500 sekon ini kita ubah ke menit ya, dibagi berapa? Berarti dibagi 60 biar jadi menit, sama dengan 25 menit. Oke, sudah dapat 25 menit.
Kalau tadi gerbangnya ditutup jam 7, berarti harus berangkat jam berapa? Diapakan? Dikurangi. Oke, waktunya. T untuk berangkat berarti jam 7.00 dikurangi 25 menit. Nah, berarti jam 06.35. Ini harus sudah berangkat. Jawabannya adalah B. Nomor 8, ini soal yang berkaitan dengan tiker timer dan grafik. Oke, perhatikan rekaman tiker timer gerak mobil mainan berikut. Perlu diperhatikan untuk tiker timer, kita harus memperhatikan arahnya. Oke, berdasarkan gambar tersebut, maka grafik kecepatan terhadap waktu yang benar. Untuk menjawab itu, kita harus melihat. Jadi, kalau arahnya ke kiri, berarti kita membacanya dari kiri ke kanan. Oke, untuk A ke B, kita lihat A ke B. Ini jaraknya makin jauh. Kalau makin jauh, itu artinya G, L, B, B. Oke, lalu B ke C. Kita lihat ini B ke C. Kita blok, titik-titiknya sama. Kalau sama berarti ini G, L, B. Lalu C ke D. Dari C ke D di sini titiknya makin rapat. Berarti ini G, L, B, B diperlambat. Kalau yang A ke B ini makin renggang, berarti ini dipercepat. Nah, grafiknya yang mana? GLBB dipercepat, itu grafiknya akan miring ke atas. Ini miring ke bawah, ini miring ke atas, ini mendatar, ini miring ke bawah. Langsung dapat ini. Ini jelas salah, ya. Ini juga salah, ini juga salah. Oke, berarti satu-satunya opsi hanya ada di nomor 2. Nah, apakah benar ini nomor 2? Oke, cek ya. Ini A ke B, GLBB dipercepat, betul. Lalu GLB ini grafiknya akan horizontal, GLBB diperlambat, ini akan miring ke bawah. Betul, jawabannya yang B. Ya, masih berkaitan dengan grafik. Grafik antara VT, sebuah benda yang bergerak, ditunjukkan pada gambar berikut. Grafik VT. Peristiwa GLB. GLBB dipercepat, GLBB diperlambat. Oke, kalau mencari GLB, berarti kita mencari yang horizontal. Yang horizontal berarti di sini ada 2 ke 4 dan 6 ke 8. Ini GLB. Dari sini kita bisa langsung men-skip opsi jawaban yang perlu kita buang. 0 sampai 2 ini bukan. Lalu 2 ke 4 masih bisa, 2 ke 4 bisa, 4 ke 6 bukan. Jadi opsinya tinggal B dan C. Lalu berikutnya GLBB dipercepat. Kalau dipercepat harus miring ke atas. Ini 0 ke 2. Lalu 4 ke 6. Oke, 4 ke 6. Yang tidak 4 ke 6 langsung kita skip. Oke, ini 6 ke 8 bukan. Lalu GLBB diperlambat. Ini udah dapat opsi jawabannya sebenarnya. Tapi boleh kita cek GLBB diperlambat harus miring ke bawah. 8 sampai 12. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya untuk menjawab grafik GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Masih berkaitan dengan grafik, perhatikan grafik 2 mobil berikut. Ada kecepatan dan ada waktu, ada 2 benda yang bergerak, yaitu A dan B. Data berdasarkan grafik. Yang nomor 1, mobil A bergerak lurus dipercepat beraturan. Apakah pernyataan ini benar? Cek grafiknya. Kalau GLBB dipercepat,
maka miring ke atas. Oke, betul. Jadi yang nomor 1 ini pernyataannya adalah betul. Oke, berarti opsi jawabannya langsung kita skip ini ya. Nah, ini langsung di skip. Berikutnya, mobil B mula-mula diam, kemudian detik ke-50 bergerak dipercepat beraturan. Mobil B ini sudah punya kecepatan awal yaitu 4, sampai detik 50 kecepatannya tetap 4, berarti ini bukan diam tapi G, L, B. Oke, berarti ini nomor 2 salah. Nah, lalu nomor 2 sudah salah ya, kita cek lagi. Mobil A dan B bertemu pada detik ke-30. Ini yang bertemu adalah kecepatannya, bukan mobilnya. Jadi nomor 3 ini juga salah. Lalu yang nomor 4 harus benar ini. Mobil A dan B memiliki kecepatan yang sama pada detik ke-30 dan 80. Oke, ini detik 30 kecepatannya di sini sama. Detik ke-80 kecepatannya juga sama. Oke, kita sudah dapat jawabannya yang benar, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Opsi jawabannya ada di A. Mudah ya. Soal yang dinanti-nanti di BSE IPA kelas 8 semester 1 halaman 10. Nomor 1. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil mula-mula diam ini kita tulis, diketahui kecepatan mula-mula itu V0, diam kita tulis 0 karena nggak bergerak ya, namanya diam. Lalu berikutnya kecepatannya menjadi, ini yang kita kenal dengan kecepatan akhir VT, 72 km per jam. Cara mengubah satuannya seperti nomor yang depan tadi, ini sama dengan 20 meter per sekon. Setelah 30 sekon berarti di sini ada waktunya atau selang waktu ya, 30 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan. Lambangnya percepatan A. Oke, kita jawab. Oh, jawabnya di sini aja ya. Oke, untuk menjawabnya, percepatan itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula dibagi selang waktunya. Ini kecepatan akhirnya kita masukkan sini, lalu ini kecepatan awalnya, nanti waktunya 30. Yuk, 20 dikurangi 0 per 30. Ya, hasilnya adalah 20 per 30 atau 0,67 meter per sekon kuadrat ya. 2 per 3 itu 0,67. Sudah terjawab untuk soal yang nomor 1. Berikutnya soalnya nomor 2. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Oke, cek yang diketahui. Ini jatuh bebas ya, ada gravitasi, lalu kecepatannya setelah jatuh selama 3 sekon. Yang namanya kelapa lepas ya dari pohon, berarti ini kan geraknya jatuh bebas. Kecepatan mula-mulanya adalah 0 meter per sekon. Percepatan gravitasi inilah percepatan gerak jatuhnya. Jadi ditulis 10, itu sudah A. Waktunya adalah 3 sekon. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan akhirnya. Jadi VT-nya. Oke, kita jawab.
persamaan yang kita gunakan tetap ya, ini di sini tetap kita gunakan A sama dengan VT min V0 per T. Kita masukkan angkanya. A 10 sama dengan VT nya tidak tahu, min V0 nya 0 per T nya adalah 3. Lalu ini kita kalikan ke sini ya. Untuk pindah ruasnya jadi 10 dikalikan 3, ini sama dengan angka kurangi 0 berarti tetap VT. Baik, hasilnya adalah 30. Oh ya, satuannya ini belum ketulis ya. Tunggu nih, berarti 30 meter per sekon. Ini untuk kecepatan akhirnya setelah jatuh. Oke, mudah sekali. Untuk konsep dan beberapa contoh soal sudah saya sampaikan. Semoga membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Terima kasih.